Dan terakhir tapi not least ada Pak Dr. Iwan Gunawan, pengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual dan Pascasarjana IKJ, pernah bekerja sebagai Ketua Jurusan Desain, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, dan sekarang Ketua LPPM Seni Rupa dan Pusat Kajian Naratif Visual. Pendidikan diplomanya di ATGI, itu singkatan apa ya Pak Iwan? Akademi Grafika Indonesia, ATGI Jakarta, sarjana di DKV IKJ, magister di KWA UI, dan doktoralnya untuk ilmu sejarah di UI. Sejak 86 menjadi perancang grafis dan ilustrator, memenangi beberapa kompetisi desain dan ilustrasi nasional, dan saat ini masih aktif di komunitas ilustrasi dan komik, pemeret di Jurnal Urban, Jurnal Seni Rupa Warna, dan Dewan Redaksi Internasional IJOCA, International Journal of Comic Arts. Dan yang terakhir, Pak Dr. Iwan Gunawan akan membahas bahasa visual. Makasih, saya kira Pak ini sangat menarik. Silahkan Pak. Saya juga di sini ya, supaya visualnya lebih menarik di podium ya. Bisa ditayang materi saya. Mohon maaf sebelumnya saya akan menampilkan wajah-wajah capres di sini. Mohon izin, mudah-mudahan boleh. Tapi tentu saya tidak memihak siapapun di sini. Kalaupun ada yang yang kurang baik, kurang enak, itu kan salah mereka sendiri gitu. Kenapa mereka mau ditampilkan seperti itu atau memilih konsultan yang kurang tepat atau dan semacamnya. Tadi Pak Jeffrey sudah menyampaikan banyak konsep-konsep verbal tentang bagaimana propaganda itu dilakukan. Saya di sini hanya akan mengambil atau mengangkat dua konsep, yaitu konsep analogi dan asosiatif. Pertama saya akan menampilkan programnya Obama, karena kelihatannya apa yang sudah dilakukan Amerika dalam propaganda politik, khususnya pemilihan presiden, itu sangat diikuti oleh para politikus di sini, para capres di sini. Oke, next. Jadi ini bukan membela keilmuan saya sendiri, tapi ini saya kutip aja, bahwa ada riset yang membuktikan bahwa kita akan lebih baik dalam belajar dan mengingat konten ketika kita melihat gambar daripada teks. Sebuah fenomena yang disebut sebagai picture superiority effect. Next, jadi di Obama tahun 2008 dan 2012 dua kali menang, dan yang pertama dia mengajukan konsep harapan dan perubahan, yang 2012 dia mengajukan konsep mempertahankan perubahan. Next, logonya seperti ini. Jadi konsep tadi disampaikan dengan logo O, tentunya dari Obama, dan dari konsep hope, ya, harapan, itu dia memunculkan matahari terbit. Tapi di sini matahari terbitnya nggak seperti Jepang yang merah dan kuning itu, tapi harus membawakan warna nasional Amerika, merah putih biru. Next, ya skip aja ini detail. Next adalah poster yang disampaikan kampanye. Oke, next. Dia juga membuat turunan-turunan logo yang digunakan untuk masuk ke berbagai kepentingan dari masyarakat. Nah, ini yang salah satu contoh saja yang untuk perempuan, Women for Obama. Next. Jadi banyak sekali turunan dari logo Obama ke berbagai lapisan masyarakat. Ada pelajar, ada program-program lain, ada rural Americans, dan seterusnya. Lalu dia membuat tombol-tombol yang bisa diklik di media internet. Jadi sedetail itu yang dia lakukan. Next.
Ini stiker, semacam stiker, vote. Next, ini suasana ketika Obama sedang kampanye. Apakah ini direkayasa? Misalnya dengan membagikan poster yang sama ke penonton gitu ya. Memang jadinya secara visual kelihatannya bagus, rapi, dan sangat kompak. Next. Sampai kepada ada tulisan di depan mimbar seperti ini. Change yang tadi konsepnya. Next. Dan saya nggak tahu ini apakah ditiru oleh salah satu presiden kita yang kemarin, yaitu menggunakan baju putih. Cuma yang di kita bajunya dikeluarin ya. Kayaknya kerjanya lebih keras kalau dikeluarin. Kalau ini cuma buka jaket, ya. Next. Nah ini pun nanti kita lihat, ini juga ditiru. Jadi spektakel ini perlu. Bagaimana suasana kampanye itu penuh didatangi banyak orang dengan kompak dan seterusnya, itu perlu. Dan ini foto-foto yang tersebar ini akan mempengaruhi simpati orang terhadap kontestan. Next. Berikutnya ada beberapa karya yang dibuat oleh bukan tim kampanye. Jadi ada seniman-seniman yang merespon. Jadi poinnya adalah kita perlu juga memperhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap kontestan ini. Jadi si tim kampanye capres ini juga harus memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana mereka mengekspresikan entah itu senang, entah itu kritik melalui karya-karya visual di media dan media sosial. Ini poster Progress dan Hope, lalu next ini Dream, lalu ada juga yang seperti mencoba menganalogikan next Obama dengan Lincoln, Presiden Lincoln. Jadi mirip-mirip di sini juga ya, bikin-bikin meme, plesetan seperti itu. Next. Ini yang bagus ya, next. Juga bahkan terakhir ada buku yang berisi kumpulan seni-seni untuk Obama. Jadi semacam tadi tapi isinya memang tentang Obama semua. Jadi karya-karya seni yang diterbitkan sebagai buku. Next. Jadi kampanye pemilihan adalah lebih kepada tentang kandidatnya dan bagaimana mereka menggambarkan diri mereka sendiri sebagai karakter atau orang yang terbaik untuk menangani isu-isu dari masyarakat atau dari negara itu. Jadi bukan masalah isunya yang penting atau yang penting bukan masalahnya, tapi sosok orang yang akan menangani masalah itu yang ditampilkan seperti itu. Next, ini juga apa yang pernah kita alami tahun 55. Ini mirip-mirip dengan yang Pak Jeffrey sampaikan tadi. Bahasanya sangat lugas, kasar ya. Memang masa itu masa peperangan, barangkali cenderung mendorong orang untuk menyampaikan sesuatu dengan kasar dan lugas. Oke, itu lembar suara. Next, lembar suara. Next, apa istilahnya? Poster, banner yang berisi calon presiden dan partai-partai. Masih banyak menggunakan bambu dan mungkin cat manual ya. Next. Berikut saya kasih contoh kampanye 2019 antara dua kontestan yang sangat seru sekali. Jadi di masa 2014 dan 2019 banyak sekali yang bisa kita pelajari dari bagaimana mereka mengasosiasikan diri pada sebuah konsep dan bagaimana analogi-analogi yang mereka ciptakan antara Prabowo dan Jokowi. Saya golput ya, jadi saya tidak memihak siapapun. Golput karena saya nggak diundang, pindah alamat jadi tidak terundang ya. Next,
Jadi ini mereka sebenarnya sudah menggunakan logo yang standar, sudah membuat logo yang standar, tapi disiplinnya kurang. Jadi artinya yang tersebar di publik tidak selalu menggunakan logo ini. Ya. Next. Jadi 2 kali itu ada yang dengan Amin Ma'ruf dan dengan siapa ya sebelumnya lupa. Oke, next. Nah, Prabowo menggunakan logo Garuda Pancasila yang dimerahkan seperti ini, dan ini saya kira cukup sering digunakan, cukup konsisten digunakan ya. Next. Next, ini skip aja. Ini yang penting. Jadi asosiatif itu adalah usaha untuk memberikan sebuah pancingan, entah kata, entah visual, yang bisa membuat orang mengingat hal lain. Hal lain terus nyambung terus ke hal-hal lain yang bercabang-cabang, ya, itu asosiasi. Satu kata membuat orang ingat pada hal lain, intinya itu. Proses menghubungkan atau mengaitkan konsep, ide, atau informasi berdasarkan kesamaan hubungan atau keterkaitan. Sementara analogi adalah menyatakan sesuatu melalui hal lain yang lebih bisa dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi ada struktur yang sama gitu ya. Misalnya kalau asosiatif, aqua, enggak, haus ingat aqua ingat botol, aqua ingat sampah plastik, ingat penjual galonnya yang suka datang ke rumah, dan seterusnya. Analogi apa? Analogi, misalnya saya kalau misalnya cerita hidup saya ini susah banget gitu ya, itu kan susah, panjang. Hidup saya pahit seperti kopi, itu kan udah cukup ya. Itu kan analogi, semenderitanya saya, terus pahit gitu. Jadi kamu minum kopi pahit aja, itu kayak hidup saya gitu. Next. Dalam analogi kita, jadi antara analogi dan asosiatif itu sering berkaitan, di dalam analogi kita menggunakan asosiasi. Oke, next page. Ini contohnya adalah Soekarno, yang coba kita perhatikan adalah gesturnya. Gestur yang khas, pakaian, pici, dan bagaimana dia mengucapkan salam kemerdekaan. Katanya tangannya harus begini, bukan mengepal katanya. Terus mengacungkan jari. Next ya, mengacungkan jari. Dan lalu itu dibuat, next. Ada yang berusaha untuk mengasosiasikan dirinya dengan yang sebelumnya gitu. Menunjuk, nah kalau next, cuma ini salahnya dia mengepal, bukan begini. Lalu next, dia menggunakan atribut yang mudah-mudahan bisa mengasosiasikan dirinya pada hal lain yang juga luhur dan hebat dan bagus, yaitu keris dan Pangeran Diponegoro. Ya, next, ya seperti itu. Jadi ini ada asosiasi dan analogi yang coba dimainkan. Next, ya. Next, ya. Jadi ada upaya ke arah situ gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nih. Nanti ada yang dengar saya dilaporkan. Next, jadi spektakel ini juga penting seperti ini, ya. Seperti ini dilakukan, harus nggak apa-apa bayar nasi bungkus atau bayar apapun, pokoknya banyak orang yang datang dan itu difoto dan disebarkan. Jokowi pun begitu, seperti ini. Next, ini cuma pembuktian saya aja bahwa memang ada niatan ya. Ini cari sendiri di internet banyak. Prabowo ternyata pengagum pangeran, dan Prabowo unggah foto Soekarno berkuda. Itu kira-kira strategi dari yang nomor berapa? 1 ya? Yang nomor 2 seperti ini, next.
yaitu asosiasi dan analoginya pada, nggak tahu ini pada baca komik Tintin nggak? Baca ya. Itu komik Tintin itu hebatnya mulai umur sekalian ini sampai umur yang 50 tuh pernah membaca. Jadi strateginya kontestan ini adalah mengasosiasikan dirinya pada sebuah tokoh yang narasinya sudah tertanam di kepala calon pemilih, dan calon pemilih ketika itu umurnya kan sekitar 30-40 ya. Jadi secara desain dan apa ya, dan gaya, termasuk gaya gambarnya itu disamakan dengan Tintin. Next, kan persis kan? Next, ya, next. Ini gambar-gambar Tintin. Next, ya. Jadi ada asosiasi yang dan ini bukan cuma visual. Pernah tahu kan kata belusuan kemana-mana itu? Ya itu sedikit ada hubungannya dengan bagaimana kontestan ini jalan ke kota-kota di Nusantara gitu. Dan ini akan juga ada hubungannya dengan kepentingan pemilih. Jadi si pemilih itu kan ada di Nusantara ya harus masuk ke sana. Jadi kok ada, nanti jangan sampai ada yang berkomentar kok kota saya belum ya, kok kota saya belum didatengin gitu ya, kayak gitu. Yang berikutnya adalah tadi seperti saya bilang, kita perlu mengendalikan apa yang dibuat oleh masyarakat gitu. Bukan cuma ada sesuatu publikasi resmi dari panitia tim, tapi juga ternyata masyarakat itu membuat sendiri gitu, dan ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi image dari kontestan. Ini kan image positif gitu ya, dan dia pakai sosok yang berapa puluh tahun lalu gitu, jadi kelihatan lebih bagus. Ini next, ini framing konsep yang tadi disampaikan Pak Jeffrey. Nggak usah ya. Udah. Next. Nah ini yang, oke. Nah ini yang saya sebut bagaimana kita harus mengendalikan masyarakat tuh untuk bikin yang gini-gini gitu. Ya nggak bisa dikendaliin, tapi gimana mengcounter paling tidak gitu ya. Tapi ini memang niatnya yang bikin ya bercanda aja. Walaupun bercanda, tapi untungnya berimbang gitu ya. Berimbang lah, dua-duanya ada. Tapi kalau cuma satu kan berarti tendensius ke satu orang. Next. Ini saya nemu, bukan bikin sendiri. Ya, next. Ini juga saya dapat ya, bukan saya yang bikin. Ya, tega ya, jahat banget. Ya, next. Ya, ini ketika ada isu, ada framing. Ini framing ini. Framing bahwa kontestan ini sangat tergantung pada ibu partainya gitu. Terus ada framing, kamu kok belum beres kok udah pindah ke kampanye yang lain gitu. Next. Wong cilik sama culik wong ya, itu permainan kata-kata aja ya. Next. Ada rakyat sok pejabat dan pejabat yang merakyat, ini pasti kita tahu nih siapa nih, apa yang bikin pro siapa kita tahu. Terus mengenai logo tadi ada yang protes, Garuda merahnya dilunturkan gitu. Next. Ini isu yang baru 2024 karena ada satu kontestan yang ikut terus ya. Dari 2014. Itu tembang kenangan ya, ini mungkin usia 30-40 nih yang bikin nih. Yang anak sekarang mah nggak tahu tembang kenangan tuh apa. Next. Ini ada prestasi beberapa orang yang disejajarkan ya.
Kayak Kentucky kan baru mulai usahanya ketika umur 50 kalau nggak salah, dan yang lain juga. Kalau yang satu itu ya berapa kali nggak jadi-jadi. Next, ini tokoh yang sama tapi sangat kasar sih. Iya. Next, ini ya itu permainan analogi ya. Nah, kalau ini ke korban yang lain, next. Cuma ini pakai teks ya. Jadi pengalaman jadi anak bupati, pengalaman jadi anak gubernur, pengalaman jadi anak presiden. Pengalaman memang. Jadi akhirnya diceritakan bahwa mereka pun akhirnya berteman gitu ya. Jadi kita yang ribut, kita yang bertengkar, berantem antar keluarga, ternyata mereka santai. Next. Nah ini pencitraan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi lebih menyebar dibanding pencitraan resmi dari tim panitianya gitu. Next. Next. Ini resmi dari Tempo. Ya, next. Ya ini nggak terlalu seru sih. Ini tentang apa Ganjar. Next. Nggak penting apa kata Puan, yang penting apa kata Tuhan. Itu permainan bahasa. Kreatif sih memang mereka, netizen sekarang tuh hebat-hebat. Next ini tentang bagaimana penting amat sih ya membahas batik yang dipakai orang ketika menghadap presiden gitu. Bisa. Ini bagian dari framing ya. Oke, cukuplah. Oke, next. Ada pihak lain, next aja. Ada pihak lain, ini adiknya salah satu kontestan yang ya mereka berdua waktu itu pernah sempat pengen maju juga. Lalu ada salah satu adik dari kontestan next yang bikin framing yang ledek. Jadi dia menggunakan skema warna dan struktur kalimat yang mirip tapi buat kepentingan bisnisnya gitu ya. Buat lucu-lucuan aja. Terus ada kreativitas seperti ini juga. Korban-korban pemilu 2024. Next, jadi saya singgung sedikit bahwa narasi fiktif kebudayaan populer itu juga digunakan dan itu menggunakan prinsip asosiatif dan analogi ya. Next, yang lalu yang dulu Hokage dan negara apa namanya? Negara ya, ya itulah ya. Jadi populer sekarang next, ya. Jadi sangat populer sekali. Saya juga ternyata apa yang dikonsumsi masyarakat di budaya populer itu sangat mudah untuk diserap dan kita akan seperti memahami itu lewat budaya populer gitu. Next, ini apa? Film apa? Film apa? Ya. The Evil Words, ya. Mudah-mudahan nonton. Lalu yang berikutnya yang ini. Jadi ada asosiatif yang dimunculkan dengan struktur adegan yang sama. Cukup efektif karena orang khususnya yang menonton drakor akan mengasosiasikan scene ini dengan kontestan ini. Next. Koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau ini kurang jelas, tapi dengan teknologi Photoshop dan gadget kita bisa bikin efek-efek yang seperti film seperti ini. Next, ini juga dramatisasi dari foto. Next, sama ya. Next. Jadi
simpulannya terakhir, bahasa visual menjadi semakin penting mengingat sifat media sosial yang dikonsumsi masyarakat saat ini. Karena media sosial itu banyak menggunakan visual. Lalu kampanye presiden menciptakan brand personality, menggunakan narasi yang diterima atau dekat dengan target pemilih. Sosok presiden harus didesain sesuai dengan image yang dikonstruksi untuk kebutuhan kampanye, termasuk fashion, gestur, cara bicara, dan seterusnya. Itu harus diatur gitu ya. Kampanye tidak hanya dilakukan oleh tim pemenangan capres, namun oleh masyarakat yang sudah sangat sering mengakses media. Salah satu strategi untuk memenangkan perhatian dan pemahaman dengan cepat adalah dengan bahasa atau pendekatan asosiatif dan analogi pada hal yang sudah lebih populer. Next, udah ya. Udah, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iwan.